Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton videonya, saya tegaskan lagi, kalau saya tidak membuka praktik dimanapun, saya tidak menerima bayaran berapapun, dan saya tidak menerima paket apapun. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa. Salah. Salam berjumpa bersama saya Big Tulus di Big Tulus Official. Apaan sih Tulus? Lu kayak gitu ngapain? Gak tahu dah. Lagi seneng ceritanya. Seneng apa? Ya seneng aja, pagi-pagi udah mandi, udah seger, udah sholat duha, udah mendoakan orang banyak, sudah mencabuti rumput-rumput itu kan. Di sini sih di pasar Minggu sekarang bukan jam 10 coy. Jam 9 pagi alhamdulillah ya. Karena kalau ndak disempet-sempetin bikin vlog, stok videoku sudah habis, sudah menipis, semuanya sudah mulai habis. Makin menipis makin habis, walah bahaya kalau nggak ada stok video nanti ya. Karena kan saya siang harus dagang sampai malam, kemudian harus bikin vlog lagi, harus jawab curhat-curhatan, harus jawab DM di email, harus jawab DM di Instagram, di Facebook, alah macam-macam. Intinya aku minta kesabarannya, aku minta kalian untuk terus bersabar, untuk mendapatkan respon gitu ya. Sabar saja, ndak usah subhanallah coy. Ada sorry panas sekali loh Jakarta, nggak tahu kenapa. Bener kata si Ingkung ya. Oh iya, hari ini kita mau bakal bahas Ingkung ya. Teman aku si Ingkung, kalau kata Mas Ahmad mau dikasih nama Trondol gitu. Jadi si Ingkung ini teman baruku, aku dapat dari orang. Aku nggak perlu cerita ya dari siapa. Sama, dia korban yang dikirim orang buat jadi santet. Nah gitu. Jadi aku doain, dia ikut aku sekarang gitu. Nah, sebelum saya lanjut lagi, saya sapa-sapa terlebih dahulu untuk para subscriber. Terima kasih banyak untuk 3.000 subscriber yang baik hati. Tanpa terkecuali, kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Terima kasih banyak untuk untuk yang sudah like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih banyak. Untuk yang baru join, belum like, belum subscribe, belum komen, ayo dong di like, ayo dong di share, ayo dong di subscribe gitu ya. Biar semakin banyak orang tahu aib-aib dari bangsa jin yang hanya bisa merusak atau menyesatkan kita saja. Tuh. Oke. Satu hal yang ingin saya ucapkan terima kasih sebelumnya juga untuk kalian semua. Karena ada WA dari Stella yang mengatakan kalau dia berterima kasih banyak. Saya sudah taruh di grup ya, orang baik. Jadi bisa langsung baca di grup orang baik saja. Untuk kalian yang mau lebih dekat dengan saya, yang sudah like, sudah subscribe, monggo langsung follow Instagramnya di bigtulus_bp2. Nanti kalian bisa DM curhatan kalian atau keluhan kalian, atau bisa langsung WA, karena di Instagramku di bio itu ada nomor WA ya. Kalian bisa langsung menghubungi ke situ. Tanpa terkecuali saja untuk semuanya, saya minta maaf, saya minta kesadarannya untuk lebih bersabar dalam menunggu balasan, menunggu reply dari saya. Mudah-mudahan kalian tidak merasa ya sedikit terganggu, marah atau apa. Aku minta maaf sebelumnya. Karena ya saya ceritakan kegiatan saya sebelumnya. Saya tuh kadang-kadang ya dagang. Nanti kadang-kadang sambil dagang saya masih sambil bantuin masak orang, bantuin bersih-bersih rumah. Jadi aku tuh apa aja tak kerjain guys, biar dapat rezeki ya. Karena ada sesuatu yang perlu saya selesaikan. Ada sesuatu yang perlu saya selesaikan, dan saya nggak bisa cerita juga kan di situ. Intinya ada sesuatu target yang harus saya lunasi. Daripada ceritanya dulu sebelum saya dagang, sebelum saya nyetrika, bukan nyetrika sih, aku nggak bisa nyetrika, bantuin nyuci, bantuin bersih-bersih, bantuin masak buat catering gitu-gitu kan. Sebelum aku bantuin orang, aku dulu tuh maling sama copet. Karena sering ketangkep, karena larinya susah. Sekarang makanya aku jadi pada percaya kali ya. Nggak, serius. Jadi daripada aku jadi maling jadi copet, kan kalau aku larinya kan cepat ketangkep, ya mendingan nggak usah jadi maling, mendingan jadi buruh, nggak apa-apa lah. Kerja apa saja yang penting halal gitu ya. Jadi
Kenapa saya menceritakan kegiatan saya? Kan pagi ini saya bangun, kadang-kadang ya selesai bikin vlog dulu berapa judul buat beberapa hari, kemudian saya langsung dagang, keluarin dagangan di luar. Kadang-kadang nih, pagi saya nggak bikin vlog, balesin WA dulu yang panjang itu, aku kirim pakai voice note. Aku balas satu-satu, aku baca, kemudian aku tegaskan, aku doakan, gitu-gitu. Selalu seperti itu. Kadang sampai jam 11 baru akhirnya kebuka warung. Jadi aku minta maaf sekali lagi untuk kalian yang merasa kok Mas Tulus sombong, Mas Tulus kok jawabnya lama kayak gitu-gitu. Pokoknya tetap aku balas meskipun agak lama. Intinya aku mohon dimaklumi ya prosesnya ya. Saya sapa untuk beberapa subscriber yang ada di grup Rumah Orang Baik maupun yang ada dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian yang sudah like, subscribe, dan juga komen untuk 3.000 orang. Aku makasih banget loh, thank you loh. Yang ada di seluruh Indonesia, Pak Samin yang ada di Papua, Mas Tono di Makassar, yang ada di Palu, di Kendari, Nusa Tenggara Timur, Bima, terus apa ya kemarin nama daerahnya? Aduh lupa aku. Polewali Mandar kalau nggak salah. Oke, terus untuk yang ada di Kalimantan, Mbak Nana, Bu Sriatun, terus ada Mbak Evi ya toh. Itu dari Kalimantan juga. Terus ada yang dari Lampung, Mas Wijadi bersama istri, Wijayadi yang bersama istri yang ada di Lampung. Terus di Bengkulu, di Jambi ada Mas Bandit yang ada di Padang juga. Ada di Rantau Prapat Pekanbaru Mas Budi yang di Pekanbaru. Kemudian yang ada di Cianjur Kang Ali, terus Banyuwangi Mami Emi, terus ada yang dari Mojokerto, Surabaya Mbak Christine, Mbak Lala, juga ada Mbak siapa tuh yang ada di Semarang, Bandung, Bogor, Jakarta, terus ada lagi aduh mana ya, pokoknya KB lah tanpa terkecuali. Tegal, Mas Arya sempat protes, Mas Tulus Tegal nggak pernah disebut. Itu loh stok video lama Mas Arya, itu stok video lama sebelum sebelum sampean masuk ke grup. Jadi aku tuh biasanya bikin stok beberapa video untuk beberapa hari karena kan aku banyak kegiatan ya, aku harus dagang, harus ini harus itu, jadi aku stoknya aku perbanyak supaya itu jadi makanya kadang-kadang sapa-sapanya tidak tersebut semuanya. Tegal, terus Cilacap, Mbak Eni, ayo pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Aku doakan kalian semua yang sudah subscribe, sudah like, mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, amin. Yang di luar negeri ada Sang Kuryang yang di Malaysia, Mbak Haryanti di Singapura, Mbak Yanti, Mbak Siti Aminah yang di Taipei, Taiwan, terus ada Mbak Asri yang di Los Angeles, Mbak Yuni di Jerman, ada yang di Sydney, Aussie, terus ada Bahrain, Jeddah, Arab Saudi, sama Kak Ajija yang ada di Brunei Darussalam. Mas Ahmad Firdaus juga di Malaysia ya, tapi orang Indonesia tapi kerja di Malaysia. Oke, semuanya tanpa terkecuali untuk yang sudah join, yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Yang dari Jepang, sopot jenengnya aku lali. Oke, sorry pokoknya yang di Jepang. Tuh, 7 menit coy, opening sama sapa-sapa toh. Ya Allah ya Robi, makin panjang durasi videoku. Oke, terima kasih banyak lagi pokoknya untuk semuanya yang sudah subscribe, sudah like tanpa terkecuali. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua selalu sehat. Baik para TKI TKW, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, lancarkan rezekinya, diberikan umur yang berkah barokah. Amin ya Rabbal alamin. Dan yang pasti untuk yang sudah like terima kasih, untuk yang belum dibantu supportnya buat like, subscribe, dan juga komen ya. Mau bahas siapa tadi Mas Tulus? Aku mau bahas si Ingkung. Jadi gimana ceritanya? Karena si Ingkung ini ternyata punya kelebihan deh coy. Kelebihannya dia tuh sebenarnya jin tapi berbentuk hewan gitu loh. Jadi ada beberapa jin yang memang bentuknya menyerupai hewan. Cuma kan biasanya kan serem ya. Entah itu singa, entah itu macan, entah itu anjing ya kan. Terus ada yang babai gitu kan. Ada juga yang bentuknya seperti itu. Tapi ini ayam. Ayam terus cerondol. Jadi ada seseorang yang curhat sama saya, cerita sama saya kalau dia itu di dadanya suka ada kayak ada yang matuk-matuk gitu loh. Kayak ada, misalnya kita naruh beras di tangan dipatukin ayam kan ada kan? Kayak gitu. Nah, curhatlah sama saya. Beliau itu asalnya dari Pulau Jawa, masih di Pulau Jawa. Terus curhat sama saya, Ibu begini-begini. Terus saya tidak bantu apa-apa, saya hanya mendoakan saja. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya Bu. Tak suruh mandi, terus tak suruh ini gini mandi pakai Bismillah. Saya nggak pakai apa-apaan. Kemudian setelah proses berdoa, si ibu itu katanya, Mas Tulus kok kayak ada yang keluar gitu kan, sambil telepon kayak keluar. Apa ibu katanya, mungkin itu bisul tak gituin ya. Kalau ndak ibu kentut tak gituin kan, ternyata ndak. Ada yang keluar dari badannya. Ya wes bu, kita ngobrol. Setelah kita ngobrol tuh saya nggak tahu kenapa setelah
ibu ini merasakan agak sedikit enak. Nggak sembuh total, nggak, agak sedikit enak. Pas malam itu saya kedatangan ayam tuh nangkring pas di meja ini. Meja tempat saya naruh ini meja TV sebenarnya. Dia berdiri di atas ini. Yang pas saya lagi bikin vlog itu pernah dia tahu-tahu nongol kan. Terus tak bilang, "Kowe iki sopo?" Tak gituin. Dia bisa ngomong lagi. Bisa ngomong udah gitu tuh bentuknya kayak ayam, persis kayak ayam. Ya ayam jago tapi nggak ada bulunya sama sekali. Nggak ada bulunya sama sekali. Makanya kan Mas Ahmad Firdaus, Mas Tulus usul dikasih nama Cerondol, kata dia gitu. Dan ini gak ada wong apa kan, angger jerene wong apa, angger ayam ora nana bulune kuwi jenenge Cerondol. Ora ayam angger apa sing ora nana bulune kuwi Cerondol. Berarti nyong Cerondol apa ya? Nyong ora nana bulune soalnya. Yakin lah iki ora nana ki sing domong tangan aja pikirannya sing aneh-aneh. Senengannya gara ngomong pikirannya mengerti mending Pak Samin karo Mbak Siti ke senengannya gara tektokan blok jodoh kayaknya ya. Enggak, jadi aku sempat kasih nama dia Cerondol Mas Ahmad. Aku sudah sempat panggil Lingkung. Aku nggak tahu nama dia kan. Dia tuh nggak mau ngomongin soal namanya. Meskipun aku tahu, tapi kan aku menghargai ya. Tak kasih nama ayah Ingkung. Kong. Jadi kalau dipanggil Lingkung dia datang mau. Dia ngomong. Terus tak kasih tahu, tak panggil Cerondol, boro-boro nengok. Cerondol, diem ya. Cerondol, kayaknya dia nggak suka dengan nama itu deh. Dia tahu kalau itu tuh hanya apa ya, bahasa-bahasa ejekan kan. Kalau emang orang Jawa itu kan parabannya banyak ya. Paraban itu apa ya, nama alias gitu loh. Misalnya kayak Tulus dipanggilnya Bul. Aku kok, aduh, ceplosan. Wah, di grup dibully nanti aku. Aduh, gimana ini? Misalnya kayak aku dulu Tulus, namaku dia manggil kakakku ganteng gitu. Itu parapanku dulu. Jadi kakakku tuh manggil aku ganteng gitu dulu. Aduh, keceplosan lagi. Aduh, ya Allah. Aduh, mana orang-orang pada suka bully gue kalau di grup. Oke. Jadi setelah aku panggil Cerondol tuh dia gak suka Mas Ahmad. Sorry, saranmu tidak bisa aku sebutkan. Namanya Ingkung. Tapi tetap aku pengen manggil dia Cerondol karena lucu ya. Dia tuh kalau dipanggil Cerondol tuh kayak ibarat orang tuh kayak gitu. Gitu. Kayak ininya Mas Taufik. Iya Mas Taufik, ceritanya kakek yang di badanmu itu nggak tahu kenapa tadi malam dia main ke sini. Dan kayaknya dia nggak punya baju kan, bajunya tuh compang-camping pakai tongkat, jelek banget. Maaf, aku ngomong apa adanya. Terus rambutnya tuh grewok-grewok gitu loh, kayak nggak pernah dimandiin. Terus dia minta tolong, aku diminta baju, katanya, lo baju nih kamarku akeh, katanya baju kamu gede-gede semua, katanya gitu. Dia kesini, main kesini, terus ngobrol lah aku sama dia, ya ngobrol biasa lah. Mas Topik jangan mau tahu, diam-diam aja. Terus dia itu udah mau pulang masa begini, di depan pintu nih, udah malam, depan pintu, gini. Gitu. Ya aku ketawa ya. Enggak, terus rambutnya tuh gitu. Terus aku mulai katanya. Iya, mulai. Terus kata dia gini. Aku langsung ketawa. Jin ada aja kelakuannya ya. Ya Allah ya Tuhan. Oke, kembali ke Cerondol lagi. Enggak. Justru kamu curut. Nesu coy. Dipatuk tanganku coy. Ya Ingkung, dia laki-laki, dia tuh ayam tapi laki-laki. Apa kelebihan si Ingkung ini? Kalian kok digabung aja kali namamu. Dolkung, Cerondol Ingkung, bagus. Tapi kalau dimakan kayaknya ini cukup buat orang satu keluarga, gede soalnya dia kayak jago gede gitu loh. Dia itu punya kelebihan di mana dia suka kayak dia tuh bisa baca ramalan cuaca. Gua rasa ini dulu kerjanya di BMKG, guys. Jadi ini ayam dipelihara sama orang BMKG. Jadi tuh selalu tahu misalnya nih, aku jemurin baju, aku habis nyuci gitu ya. Terus dia ini, mau hujan. Jangan jemur baju. Bajunya diangkatin nanti hujan. Gua gak percaya nih, bodo amat. Emang gua percaya sama ramalan lu, gue gituin aja. Lu kan jin, lu tuh kan bohong, gue gituin. Bener coy, hujan. Terus angin gede. Tuh kan di kampungku ternyata ada angin puting beliung. Kalian cari info dah di YouTube tentang angin puting beliung di Tulang Bawang, unit 2 namanya. Di kampungku itu di kampungku di Lampung sana.
Jadi sebelum angin puting beliung itu, dia itu sempat ngobrol, apa? Adikmu sing hati-hati katanya, lagi angin laut, lagi naik kan. Memang kebetulan kami nggak terlalu dekat dari laut, tapi sebenarnya kami itu di pinggir-pinggir Bakahuni itu loh guys, rumah kita. Cuman kami ke dalam lagi, ke ujung. PT Dipasena Citra Darmaja. Dulu namanya ada PT Dipasena, pabrik udang terbesar se-Asia Tenggara tuh di kampungku. Nah dia sempat ngomong sama aku, adikmu suruh hati-hati, di sono lagi musim angin kenceng, mau puting beliung gitu, lagi nyari bala katanya gitu kan. Terus di Jakarta juga kan angin kenceng ya guys. Terus aku gini, bener nggak sih omongan dia ini? Cuma kan gue dalam hati ya, gue nggak percaya. Bener loh guys, dalam jangka berapa hari, nggak berapa hari, malah besoknya adikku nelpon, Kang, doain aku ya baik-baik aja. Kenapa? Karena banyak musibah di sana sini. Di sana sini angin lagi kenceng. Jadi kami itu udah biasa sih kalau angin yang sudah berhembus tapi nggak sesuai dengan angin biasanya, itu berarti angin laut kita lagi naik, angin laut lagi naik, gelombang lagi tinggi lah istilahnya gitu ya kalau bahasa kita. Karena kami dekat dengan laut, meskipun kami itu di muara bukan di lautnya. Kami sebenarnya muara yang masih banyak buaya kayak gitu-gitu. Dia tuh bisa mendeteksi beberapa kejadian alam kalau kata aku si Ingkung ini. Jadi dia sering bilang, kadang-kadang aku bercandain gini, Kong, mau nyuci panas nggak hari ini? Hujan. Alah. Aku gituin aja, kadang-kadang udah ngomong, hujan hari ini, hujan. Oh, ngapus sih. Bener coy, rampung nyuci, ramu jemur, hujan. Kadang-kadang ya ada benernya juga nih ya. Gile Lundro. Jadi dia tuh banyak menceritakan. Cuman sih kalau aku gini ya, aku ndak berani menceritakan apa yang terjadi ini ke kalian semua karena kan jatuhnya itu meramal. Itu dosa mendahului kehendak Allah. Cuma kalau aku kan hanya menceritakan apa yang dia omongin aja gitu loh. Aku ndak niat gini. Misalnya kayak sekarang panas, yang panas banget tuh dia bilang katanya, ini lagi cara Allah untuk mengurangi. Nah, mengurangi apa kita nggak tahu. Mengurangi virus kah, mengurangi apa, kayak gitu-gitu. Terus dia suka ngomong yang anginnya tuh angin nggak bener nih Lus katanya. Jadi banyak yang ini, banyak yang jahat, banyak yang lagi nyari musibah gitu-gitu. Ternyata bener beberapa hari kemarin di daerah Mampang itu ada yang kebakaran gitu. Jadi dia tuh sering ngomong yang nanti begini, ternyata benar kayak gitu. Hanya saja saya tipenya kan orangnya memang nggak percaya sama gitu-gituan. Ya wes, masa bodoh, dia kadang cerita apa masa bodoh kayak gitu aja. Bahkan dia ngomong sama aku soal nanti tuh ini tulus mau ada angin kenceng di sini dan memang dalam jangka berapa hari memang bener gitu loh ada angin kenceng. Saya sih nggak tahu ya. Entah dia tuh dulu kerja di BMKG apa untuk ngeramal cuaca sih nggak tahu. Tapi dia tahu misalnya nanti hujan apa panas itu kadang-kadang suka aku isengin aja. Aku mau nyuci, bentar panas apa enggak? Hujan kata dia. Alah, aku gitu-gituin aja kalau dia ngomong. Aku bantah-bantah aja gitu. Tapi bener emang beneran hujan gitu loh. Jadi ya simpel aja sih, cuma dan dia juga bisa berteman dengan Abdul Soleh, dia berteman dengan Dewi Landung. Aku kok jadi banyak temen jinku malan rek. Ya opo sih. Jadi mereka hanya sedang belajar sama aku. Mereka hanya sedang meniti karir untuk, meniti karir mau jadi artis kali ya. Nggak, jadi mereka hanya menapaki sini untuk menuju jenjang rumah mereka yang sebenarnya gitu ya. Saya tidak memelihara mereka, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak memelihara mereka, hanya mereka sementara ikut aku. Nih si Ingkung, Dewi Landung, Mbah Londo yang gini nih. Mbah Londo, terus si Abdul Nyai, sama satu yang tidak bisa saya sebutkan ini dari punya Mbak Christine, katanya ikut aku. Jadi sementara mereka hanya di sini saja. Sama macannya Kak Ajija itu sering main ke sini. Macannya Kak Ajija itu sering main ke sini. Sering datang ke sini. Cuma kan memang tugas dia bukan di sini ya, kadang dia pulang. Hanya berkunjung saja. Sama satu sahabat saya yang baru itu namanya Murni. Yang sampai mungkin kalian pernah lihat aku ngelabrak jin yang dia gangguin ponakanku, ternyata dia bukan gangguin guys. Nanti kita bikin vlog setelah ini ya soal Murni ya, kita bakal bahas tentang dia. Jadi biar kita tahu siapa sih Murni itu, apa sih tujuannya waktu itu ganggu ponakanku apa enggak. Nah nanti kita bakal bahas itu. Jadi sementara waktu ini beberapa yang dekat sama aku, baik itu jin, baik itu apapun, saya tidak pernah memelihara mereka. Sekali lagi ini hanya sebatas sebatas mereka bermain sama aku dulu sampai mereka dapat tempat yang baik gitu ya. Oke, kurang lebih itu cerita tentang si Ingkung.
Kono mulia kono. Panas, gue sore udan. Itu kadang-kadang kita tuh nggak nanya, dia ngomong sendiri. Makanya kan aku bilang, tuh keringetan, tuh panas nanti sore hujan. Kayak gitu kerjaannya dia. Udan kono ra kono wong karepe Gusti Allah ngopo. Iya toh? Betul toh? Oke, kurang lebih seperti itu saja yang ingin saya ceritakan. Jadi si ingkung ini sebenarnya tetap aja jin lah, dia itu jin. Hanya dia menyerupai bentuknya seperti ayam yang tidak memiliki bulu. Kurang lebih seperti itu bentuknya. Tapi dia lucu, dia tidak pernah aneh-aneh. Dan dia dulu suka makan ini, koreng-koreng orang itu dipatukin sama dia dimakan. Belatung-belatungnya ya kamu ya jorok. Mengkene tak kayak beras ra gelem, udah panganan itu kuwi kok mangan beras. Dan aku ki duwe apa ta? Aku duwe ini cuma beras. Tak kasih beras itu beras dari Presiden Jokowi. Aku dapat sumbangan, ada sarden, ada mie, lah kayak sardennya ra gelem, tak kayak berasnya ra gelem. Yo golek pangan dhewe kono ngopo kok melok aku ndelok. Aku dhewe mangan kangelan no, utang kowe pirang-pirang kok dadak makani kowe. Oke, teman-teman kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan soal si ingkung. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Kalian punya pertanyaan apa, punya tips apa, punya kritik apa buat si ingkung, boleh ketik aja di kolom komentar. Nanti kita bakal bahas soal ingkung lagi ya. Saya Big terus mengatakan terima kasih banyak untuk yang sudah like, subscribe, dan juga komen. Untuk yang belum, yang baru join, ayo di like, subscribe, dan juga komen. Untuk yang suka boleh di like, tidak suka boleh di dislike. Terima kasih banyak teman-temanku yang sudah menyaksikan ini. Mudah-mudahan bertambah wawasan kita bahwa memang ada jin yang memang bentuknya tidak hanya seperti manusia, tidak seperti jin yang menyeramkan, tapi ada juga jin-jin yang berbentuk lucu. Itu perlu, itu penting kita ketahui supaya kita lebih waspada gitu ya. Saya Big terus mengatakan terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, diberikan umur panjang, rezeki melimpah, dan juga umur yang berkah barokah. Oke, setelah vlog ini kita bakal bahas tentang si Murni. Jadi jangan lupa besok langsung ditonton lagi vlog tentang Murni. Oke? Terima kasih banyak. Saya Big terus mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat.